Selamat malam sahabat Rema, selamat mengakhiri satu hari perjalanan bersama dengan Tuhan. Doa saya saudara sekalian dimampukan mengakhiri hari ini dengan ucapan syukur atas apapun yang sudah terjadi dan terus diberi kemampuan oleh Bapa di sorga. Di hari-hari berikut kita semakin menjadi maksimal seperti kehendaknya atas kita. Musa seorang yang pernah menikmati kehidupan di istana, sebab ia diangkat anak oleh putri Firaun, artinya ia menjadi seorang pangeran. Namun pada akhirnya ia harus pergi dan membangun kehidupan yang baru yang jauh berbeda dengan kehidupannya yang lama. Ia menjadi seorang pengembala, bukan kambing domba miliknya sendiri, tapi milik mertua. Secara pandangan manusia, hal ini bisa dinilai bahwa hidup Musa mengalami kemerosotan. Dari seorang yang biasa dilayani, sekarang harus melayani, bahkan bekerja dengan tangannya sendiri. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Adakah tanda kutip kemerosotan itu tadi di luar rencana atau kehendak Allah? Tidak, ini adalah bagian dari rencana Allah untuk Musa. Pendidikan yang tinggi di Mesir tidak cukup memenuhi kualifikasi sebagai alat Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Allah perlu membawa Musa keluar dari istana dan masuk ke padang gurun, dan justru di padang gurun inilah ia menemukan Allah serta panggilannya. Dari hal ini kita bisa belajar bahwa pandangan kita tentang sesuatu bisa sangat berbeda dengan Allah. Hal-hal sulit yang mewakili padang gurun dalam hidup ini bukanlah akhir, tapi justru bisa menjadi awal perjalanan hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sama seperti Musa yang dijumpai Tuhan di padang gurun, maka kita juga bisa berjumpa Tuhan di padang gurun kita masing-masing, asalkan kita mau. Memang dalam peristiwa Musa, Allah lah yang berinisiatif berjumpa dengannya. Allah yang merencanakannya, bukan Musa. Syukur kepada Allah di mana kita hidup di masa sekarang, di mana ada janji bagi mereka yang mau mencari, meminta, dan mengetok. Mereka pasti akan mendapat, mereka akan diberi, dan bahkan pintu akan dibuka bagi mereka. Bahkan diperintahkan oleh Allah sendiri supaya kita mencari Dia. Kehidupan kita mungkin sepertinya sedang di padang gurun. Kita kehilangan kehidupan lama yang enak seperti di istana, seperti Musa, dan sebagai gantinya harus bekerja keras. Mari kita belajar dari peristiwa Musa ini. Padang gurun bukan akhir, tapi justru awal yang luar biasa. Di sana Musa berjumpa dengan Tuhan dan ia menemukan panggilannya. Demikian kita, kiranya di padang gurun kita masing-masing, kita berjumpa dengan Tuhan. Dan dari sana kita menerima kehendak Allah untuk kita pada akhirnya bisa menyelesaikan kehendaknya yang sempurna atas hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang begitu baik. Engkau Tuhan ada di dalam setiap musim hidup kami. Dan Tuhan, kalau mungkin hari-hari ini kami ada di padang gurun seperti Musa, kami harus meninggalkan kehidupan yang nikmat menurut kami di masa-masa yang lalu dan harus mengalami banyak tantangan. Tetapi Tuhan, kami belajar apabila di padang gurun ini kami berjumpa dengan Tuhan, maka padang gurun ini Tuhan bisa Tuhan ubah menjadi tempat yang indah bagi kami. Kami bisa berjumpa dengan Tuhan, bahkan dari padang gurun ini kami bisa menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menggenapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kami. Oleh sebabnya Tuhan, berikan kami kemampuan untuk melihat seperti Engkau melihat, untuk mengerti bahwa apa yang kami alami hari-hari ini bukan akhir dari segala sesuatunya, tetapi justru awal yang membawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk satu hari yang sudah berlalu, dan sebentar kami beristirahat. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan Tuhan, dan kami beristirahat dalam damai sejahtera. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.